Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait tugas akhir dari manajemen inovasi yang diampu oleh Bapak Punang. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok. Nama saya Marsha Fadel dengan NIM 451. Nama saya Nur Rahmawati Aziza dengan NIM 420. Nama saya Nike Runisa dengan NIM 430. Nama saya Hidayatul Aini dengan NIM 441. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction and General Information of the Company dari PT Astrea. PT Astrea International Tbk yang bisa disebut sebagai Astrea adalah konglomerat terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1957, perusahaan ini awalnya bergerak di bidang perdagangan umum, ekspor dan impor hasil pertanian. Astra kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan kehadiran di berbagai sektor, termasuk otomotif, agribisnis, alat berat, pertambangan, energi, jasa keuangan, teknologi informasi, dan infrastruktur dan logistik. Astra memiliki anak perusahaan yang luas, termasuk PT Toyota Astra Motor, PT Hitachi Astemo MFG, PT Astra Daihatsu Motor, dan lain-lain. Perusahaan ini juga memiliki beberapa perusahaan patungan dengan mitra lainnya, seperti PT Isuzu Astra Motor Indonesia dan PT Traktor Nusantara. Baik, adapun current and new strategies for innovation, PT Astra International Tbk menggunakan strategi inovasi yang berfokus pada pengembangan kemampuan digital dan berkelanjutan. Berikut ini ada beberapa strategi inovasi yang digunakan oleh PT Astra. Yang pertama ada inovasi digital. PT Astra mempercepat inisiatif digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis, meningkatkan penetrasi pasar, dan memperkenalkan berbagai inovasi dan layanan baru pada platform digital. Hal ini dilakukan untuk menciptakan nilai berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan keuangan yang diberikan. Poin kedua adalah kemampuan digital. PT Astra membangun kemampuan digital yang kuat untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan keuangan. Contohnya, PT Astra Finansial telah meluncurkan berbagai layanan keuangan digital seperti Maucash, Moxa, Axtrapay, dan Seva, yang memungkinkan pengguna jasa keuangan untuk mengakses layanan secara online di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk poin yang ketiga, yaitu inovasi berkelanjutan. PT Astra mempertahankan keberlanjutan bisnisnya dengan terus membangun kapabilitas pada 4 fokus utama. Melakukan inovasi yang berkelanjutan, membangun insan Astra yang berorientasi global, menjadi organisasi yang agile, dan menjadi mitra pilihan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan keuangan. Untuk yang keempat, yaitu strategi Triple P Roadmap. PT Astra menggunakan strategi Triple P Roadmap yang terdiri dari Portfolio Roadmap, People Roadmap, dan Public Contribution Roadmap untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini memungkinkan PT Astra untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan keuangan. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Marsha. Ini akan membacakan dari current and new product innovation. Yang pertama di sini ada kendaraan listrik. Itu Honda Paycheck Electric, itu skuter listrik pertama AHM di Indonesia, menawarkan mobil mobilitas ramah lingkungan dengan desain stylish dan performa tangguh. Dan kedua ada All New Kijang Innova Zenith HiV, itu mobil hybrid terbaru dari TAM, dan itu memadukan efisiensi bahan bakar dan performa dinamis dengan teknologi hybrid canggih. Dan yang kedua di sini ada teknologi terdepan. Fitur keselamatan canggih yaitu yang terdapat dari Astra, yaitu terus memperkuat fitur keselamatan pada kendaraannya seperti
advanced driver assistance system yang membantu pengemudi menghindari kecelakaan. Terus yang kedua itu ada konektivitas yang lebih baik, yaitu integrasi smartphone ke mobil melalui fitur konektivitas yang memungkinkan akses informasi, hiburan, dan navigasi yang lebih mudah dan menyenangkan. Dan yang selanjutnya yaitu kerjasama dengan CATL. Astra bermitra dengan CATL, itu produsen baterai termuka di dunia untuk mengembangkan teknologi baterai yang lebih tahan lama, aman, dan ramah lingkungan untuk kendaraan listriknya. Dan yang kemudian ada current and new service innovation. Yang pertama di sini ada layanan digital. Astra telah mengembangkan berbagai layanan digital untuk memudahkan pelanggannya. Di sini layanan digitalnya itu ya seperti safa.id, cari parkir, sejalan, dan moving. Dan yang kedua, di sini ada bengkel Astra. Astra terus meningkatkan kualitas layanan di bengkel-bengkelnya. Bengkel Astra kini menggunakan teknologi yang lebih canggih dan menyediakan layanan yang lebih lengkap. Seperti contohnya itu, dia tuh menyediakan layanan seperti menggunakan peralatan yang modern, layanan derek jika kendaraan mengalami mogok di jalan, layanan ganti oli ekspres, dan layanan solusi ban dan baterai. Dan yang ketiga, di sini ada program loyalitas. Astra juga menawarkan program loyalitas kepada pelanggannya. Program ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan berbagai keuntungan, seperti Astra Financial Service, yaitu dia tuh mendapatkan benefit point reward, dan diskon dan promo eksklusif, serta layanan prioritas. Ini tuh seperti antrian lebih cepat dan layanan pelanggan lebih personal. Oke, di sini selanjutnya ada current and new operations and process innovation. Jadi yang pertama ada input yang terdiri dari bahan baku, yaitu berbagai jenis logam plastik, karet, dan bahan lain yang diperlukan untuk pembuatan komponen otomotif. Yang kedua ada proses, yaitu bagian-bagian maaf salah. Yang kedua ada komponen, yaitu bagian-bagian kendaraan yang dibuat oleh pemasok atau mitra seperti mesin, transmisi, dan sistem elektronik. Yang ketiga ada tenaga kerja, yaitu karyawan dengan berbagai keahlian di bidang teknik, manufaktur, pemasaran, dan manajemen. Yang keempat teknologi, yaitu peralatan manufaktur canggih, sistem kontrol kualitas, dan teknologi otomotif terbaru. Yang kelima ada modal, yaitu investasi dari perusahaan induk dan pemegang saham untuk mendanai operasional dan pengembangan produk. Yang keenam ada R&D, yaitu penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk baru dan peningkatan teknologi. Yang kedua ada proses yang terdiri dari desain dan pengembangan, yaitu melibatkan penelitian dan pengembangan desain produk baru termasuk prototipe dan pengujian. Yang kedua ada manufaktur, yaitu proses produksi di pabrik yang meliputi perakitan komponen, pengelasan, pengecatan, dan inspeksi kualitas. Yang ketiga ada quality control, yaitu inspeksi dan pengujian produk pada setiap tahap produksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar kualitas. Yang keempat ada logistik dan distribusi, yaitu mengatur pengiriman bahan baku ke pabrik dan distribusi produk, jadi ke dealer dan konsumen. Yang kelima ada pemasaran dan penjualan, yaitu strategi untuk mempromosikan dan menjual produk, termasuk kampanye iklan dan penjualan melalui jaringan dealer. Kemudian ada produk yang pertama yaitu mobil penumpang, yaitu berbagai model mobil penumpang dari merek yang diwakili oleh Astra seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, dan BMW. Yang kedua ada kendaraan komersial seperti truk, bus, dan kendaraan komersial lainnya. Yang ketiga ada sepeda motor, dan yang keempat ada komponen otomotif seperti bagian-bagian kendaraan yang ada di suku cadang dan aksesori. Yang keempat ada output yang yaitu kendaraan jadi, termasuk mobil dan sepeda motor yang siap digunakan oleh konsumen. Yang kedua ada suku cadang dan aksesori, yaitu komponen yang dijual untuk keperluan perawatan dan peningkatan kendaraan. Yang ketiga ada keuntungan finansial,
yaitu pendapatan dari penjualan kendaraan dan layanan purna jual yang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham. Yang keempat ada inovasi produk, yaitu kendaraan dengan fitur-fitur baru dan teknologi canggih yang memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian Kemudian, selanjutnya ada current and new business models yang terdiri dari proporsi nilai, yaitu keandalan dan kualitas. Astra menawarkan kendaraan yang terkenal dengan keandalan dan kualitas tinggi didukung oleh merek-merek ternama seperti Toyota, Honda, dan Daihatsu. Yang kedua ada layanan purna jual. Astra memiliki jaringan layanan purnajual yang luas dan efisien, termasuk servis dan penyediaan suku cadang asli. Yang ketiga ada inovasi dan teknologi, jaringan distribusi luas dan kepercayaan dan reputasi. Yang kedua ada segmen pasar, yaitu mobil penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, dan fleet service. Yang ke Selanjutnya ada struktur rantai nilai yang terdiri dari desain dan pengembangan, pengadaan dan produksi, distribusi, pemasaran dan penjualan, serta layanan pengajual. Kemudian selanjutnya ada perolehan pendapatan dan margin, yaitu penjualan kendaraan, layanan pengajual, pembiayaan otomotif, dan diversifikasi produk dan layanan. Kemudian selanjutnya ada posisi dalam jaringan nilai. Astra memiliki posisi kuat dalam jaringan nilai otomotif di Indonesia, bertindak sebagai distributor utama dan penyedia layanan pengajual yang komprehensif. Kemudian ada strategi bersaing yang terdiri dari diversifikasi produk, jaringan distribusi dan layanan, inovasi teknologi, kemitraan strategis, dan keunggulan operasional. selanjutnya, current and new product and brand strategy. Mari kita bahas tentang strategi produk terlebih dahulu. Strategi produk adalah rencana terperinci yang menggambarkan pengembangan dan kinerja yang diharapkan dari suatu produk baru. Dalam strategi ini, kita mendefinisikan tujuan produk dan mengidentifikasi demografi yang paling diuntungkan dan penggunaannya. Informasi tentang pasar, perilaku pembelian pelanggan, dan saran perusahaan setelah peluncuran produk juga termasuk dalam strategi ini. Mengapa strategi produk ini penting? Yang pertama, memberikan kepastian. Strategi produk membantu tim Anda memahami tujuan strategi perusahaan secara keseluruhan. Ini memungkinkan mereka fokus pada pembagian-bagian produk yang berkontribusi pada tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, prioritasi roadmap. Dengan strategi yang jelas, Anda dapat memprioritaskan rencana tindakan tingkat tinggi yang membangun roadmap produk yang menarik. Kemudian yang ketiga, inovasi. Strategi produk membantu perusahaan mengarahkan inovasi produk, memahami tren pasar, dan mengembangkan produk yang relevan dan inovatif. Contoh strategi produk pada PT Astra yaitu misalnya PT Toyota Astra Motor atau TIM, menerapkan strategi yang mencakup produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta menjadi pionir dan inovasi teknologi otomotif. Kemudian current and new organizational research and infrastructure. Yang pertama ada sumber daya. Di sumber daya yang pertama yaitu ada karyawan. Astra International memiliki lebih dari 200 anak perusahaan asosiasi dan entitas pengendalian bersama. Pada tahun 2023, jumlah karyawan Astra termasuk di dalamnya anak perusahaan asosiasi dan entitas pengendalian bersama mencapai sekitar 201.550.000 orang. Kemudian ada keuangan. Astra memiliki bisnis di sektor keuangan, termasuk produk dan layanan keuangan yang mendukung penjualan otomotif dan peralatan berat. Selain itu, Astra pernah memiliki saham di PT Bank Permata Tbk hingga akhir 2010-an. Dia ada teknologi informasi. Astra juga memiliki kehadiran di sektor teknologi informasi. Dan
dan yang lainnya, Astra terlibat dalam berbagai sektor termasuk pertanian atau agribisnis, logistik, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua ada infrastruktur organisasi. Struktur organisasi sendiri dari Astra memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak anak perusahaan dan entitas terkait. Menara Astra di Jakarta adalah pusat operasionalnya. Kemudian kemitraan otomotif Astra bekerja sama dengan merek-merek otomotif terkemuka seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, dan BMW untuk mobil, serta Honda untuk sepeda motor melalui anak perusahaannya, PT Astra Auto Parts, TBK. Astra juga hadir di sektor komponen otomotif. Kemudian yang selanjutnya, Innovation Schedule of Activities. Astronauts 2023 adalah kompetisi inovasi digital dan teknologi untuk startup dan mahasiswa di Indonesia. Pendaftaran dibuka dari 8 Maret hingga 30 April 2023 dengan tema Building a Sustainable Future Through Technology, yang artinya membangun masa depan berkelanjutan melalui teknologi. Peserta diundang untuk mengajukan ide inovatif dalam bekerja berbagai bidang termasuk keberlanjutan, edutech, teknologi baru, kesehatan, agribisnis, mobilitas, fintech, logistik, dan media baru. Kemudian partisipasinya selama progres seleksi, Astronaut menerima lebih dari 900 ide inovatif dari 2.200 pendaftar. Setelah kurasi, 23 finalis, 12 startup, dan 11 mahasiswa dipilih. Mereka mengikuti sesi mentoring dengan para ahli industri dan mempresentasikan konsep ide bisnis dan ide inovatif mereka selama demo day. Kategori startup memerlukan MVP dan product traction, sementara mahasiswa dapat mengajukan ide. Finalis akan mendapatkan mentorship dan mempresentasikan solusi mereka pada demo day dan astronauts conference pada Juni 2023. Oke, jadi yang terakhir ada conclusion and recommendation. Jadi kesimpulannya adalah kekuatan dan reputasi merek. Astra bekerja sama dengan merek otomotif ternama seperti Toyota, Honda, dan Daihatsu yang membantu menjaga standar kualitas tinggi dan kepercayaan konsumen. Yang kedua ada jaringan distribusi dan layanan yang luas. Astra memiliki jaringan distribusi dan layanan purnajual yang sangat luas, memastikan aksesibilitas dan dukungan yang komprehensif bagi konsumen di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada inovasi dan teknologi. Investasi Astra dalam penelitian dan pengembangan memastikan bahwa produk mereka selalu berada di garis depan teknologi otomotif. Yang keempat ada diversifikasi produk dan layanan. Astra menawarkan berbagai jenis kendaraan dan layanan pembiayaan, memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar dari konsumen individual hingga perusahaan besar. Yang kelima ada efisiensi operasional dan kontrol kualitas. Astra terus fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang andal dan berkualitas tinggi. Kemudian ada rekomendasi buat PT Astra. Yang pertama peningkatan investasi dalam teknologi hijau. Yang kemudian kedua ada ekspansi jaringan distribusi. Kemudian digitalisasi dan transformasi digital. Kemudian pengembangan produk baru. Kemudian kemitraan strategis baru, pelatihan dan pengembangan SDM, serta peningkatan layanan purnajual. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.